Halo sobat, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Every mystery has a story. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang misteri meninggalnya seorang wanita yang bernama Julia yang sampai saat ini belum diketahui apa penyebabnya dan juga pelakunya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya. Kasus ini menimpa pasangan lansia di Inggris pada tahun 1931. Jadi, suaminya bernama William Willis yang berusia 52 tahun. Willis ini adalah seorang agen dari asuransi Prudential dan menjalani hidupnya dengan cukup tenang. Diketahui, masa muda Willis ini cukup berwarna karena dia pernah bekerja di India dan juga di Shanghai, China. Hingga akhirnya dia mendapat masalah kesehatan yang membuatnya harus kembali ke Inggris. Oke, kita akan flashback sekitar 10 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1911. Saat itu, Willis ini bertemu dengan Julia, dan 2 tahun kemudian mereka menikah dan tinggal di distrik Liverpool. Meskipun mereka nggak punya anak, mereka ini cukup hidup dengan bahagia. Hal itu bisa dibuktikan selama 10 tahun mereka tinggal di sana. Tetangganya nggak pernah ngelihat pertengkaran di antara mereka. Nah, karena itulah tetangganya ini menganggap Julia dan Willis sebagai pasangan yang saling mencintai. Oke, kita bakal bahas tentang background Julia dan Willis. Julia ini adalah seorang pianis dan juga seniman cat air yang sangat hebat. Dia fasih berbahasa Prancis dan juga mempunyai selera sastra yang kaya akan budaya. Sedangkan Willis sendiri sempat belajar sains dan filsafat yang membuatnya dikenal sebagai orang yang berintelek. Ya, meskipun terkadang dia juga sering cerewet ataupun bertele-tele. Selain itu, Julia dan Willis ini suka jalan-jalan ke pedesaan dan kadang-kadang mereka juga pergi ke bioskop di malam hari. Meskipun Willis ini punya banyak hobi, tapi dia mempunyai satu hobi yang sangat dia sukai, yaitu bermain catur. Ya, meskipun skill Willis ini nggak jago, tapi dia sangat antusias saat bermain atau datang ke pertandingan catur. Nah, cuma hal itulah yang bisa membuat Willis ini pergi dari rumah dan juga meninggalkan Julia. Tapi sayangnya pertandingan catur inilah yang menjadi awal mula perpisahan pasangan ini. Oke, kita bakal bahas bagaimana kasus ini terjadi. Pada hari Senin tanggal 19 Januari 1931, Willis ini baru pulang kerja, terus dia siap-siap dan langsung pergi ke turnamen catur lokal, ya kayak turnamen di warkop atau turnamen desa gitu. Sesampainya di lokasi, Willis ini langsung dikasih tahu sama sang pemilik tempat kalau dia mendapat telepon dari seseorang sekitar setengah jam sebelum Willis datang. Sang pemilik tempat ini menjelaskan kalau orang yang mencari Willis tadi berbicara di telepon dengan suara yang sangat keras dan kayak teriak-teriak gitu. Karena itu, sang pemilik tempat menyarankan Willis supaya Willis ini menemui si penelepon besok malam pada jam 7.30. Nah, si penelepon ini juga bilang ke pemilik tempat kalau dia mau ngedaftarin asuransi ke Willis untuk anak perempuannya yang berusia 21 tahun. Padahal sebenarnya si penelepon sedang merayakan hari ulang tahun anaknya yang jatuh hari itu juga. Karena itu, dia nggak bisa ditelepon dan nggak mau ngangkat telepon. Kemudian si penelepon ini mengaku bernama RM Qualtro. Biar gampang kita sebut aja si A. Jadi si A ini mengaku tinggal di daerah yang bernama Menlove Garden East nomor 25 yang terletak di distrik Mosley Hill. Kemudian Willis ini kayak ngerasa ada yang aneh karena nggak ada satu orang pun yang tahu atau mengenal si A dan juga nggak tahu di mana alamat si A berada. Setelah itu, Willis pun memutuskan untuk pulang setelah menjalankan pertandingan caturnya. Besoknya, pada hari Selasa tanggal 20 Januari 1931, Willis ini menjalani harinya seperti biasa. Dia kerja kayak biasanya, mengumpulkan uang asuransi dari klien sekitar jam 3.30 sore sampai jam 5.45 petang. Menurut beberapa klien dan juga rekan kerja Willis, hari itu Willis ini terlihat kayak biasa-biasa aja dan bahkan sempat bercanda-bercanda sambil minum teh saat kerja. Lalu setelah Willis menyelesaikan tugasnya, dia pun pulang sekitar jam 6 sore. Begitu juga dengan Julia. Julia ini masih terlihat sangat baik-baik saja dan juga menjalani harinya seperti biasa. Bahkan ada seorang pemerah susu yang juga sempat mampir ke rumah Julia untuk mengantar susu tepat sebelum Julia menemui ajalnya. Malamnya sekitar jam 7.10,
Wallace ini pergi ke stasiun untuk menemui si A yang jaraknya kurang lebih 20 menit dari rumahnya. Karena Wallace ini belum pernah pergi ke daerah rumah si A, Wallace ini nanya-nanya ke semua orang buat menunjukkan arah di mana alamat itu berada. Anehnya, petugas kereta, satpam, polisi, gak ada satupun dari mereka yang tahu alamat si A. Disinilah Wallace ini mulai curiga. Menurut beberapa orang yang ditanyai Wallace, memang ada alamat yang namanya mirip dengan alamat yang dikasih sama si A. Contohnya kayak Menlove Avenue, Garden West South, atau Garden West North. Tapi nggak ada alamat yang bernama Menlove Garden East. Karena itu orang-orang yang ditanyai Wallace tadi berasumsi mungkin aja Menlove Garden East ini berada di dekat area atau komplek yang mempunyai nama Menlove kayak Menlove Avenue tadi. Hingga akhirnya sampailah Wallace ini di daerah atau di komplek yang mempunyai nama Menlove. Wallace kembali bertanya ke warga setempat, tapi seperti sebelumnya gak ada satupun warga yang tahu alamat tersebut. Karena itu Wallace pun terpaksa mencari alamat itu sendirian sampai jam 8.20 malam. Setelah itu dia pun memutuskan untuk pulang karena emang gak berhasil nemuin alamat tersebut. Selain itu, Wallace emang harus pulang karena dia emang udah janjian sama calon klien baru. Tapi tetangga Wallace yang tinggal di rumah nomor 31 memberikan kesaksiannya sekitar jam 8.45 malam. Wallace dan Julia ini bersiap-siap untuk jalan-jalan malam. Tapi gak lama kemudian, Wallace ini mendatangi tetangga tersebut dengan wajah yang kayak bingung gitu. Kemudian Wallace ini nanya ke tetangganya, apakah mereka ngelihat sesuatu yang aneh saat Wallace pergi tadi. Abis nanya gitu, Wallace ini balik ke rumah terus nyoba buat ngebuka pintu depan sama belakang. Tapi saat itu pintunya nggak bisa kebuka. Nah, tetangganya Wallace yang tadi ini, dia pun membantu Wallace untuk membuka pintu belakang dan mencari tahu apa penyebabnya pintu tersebut nggak bisa dibuka. Akhirnya setelah dicoba dibuka pakai kunci, pintunya pun terbuka dan kayak gak ada masalah gitu. Karena saat itu lampu Wallace belum dinyalakan. Wallace pun akhirnya menyalakan lampunya satu persatu, mulai dari kamarnya yang berada di lantai 2. Kemudian saat Wallace sampai di ruang tamu, dia ngelihat tubuh istrinya yang udah gak bernyawa, yang tergeletak di lantai tepat berada di depan perapian. Ya, perapian yang dibuat kayak bakar-bakar saat musim dingin gitu. Nah, Julia ini ditemukan dengan luka berat tumpul di kepalanya yang membuat Wallace gak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Julia. Nah, gara-gara kasus yang mencurigakan itu terjadi, akhirnya polisi pun langsung menyelidikinya. Oke, sekarang kita bahas penyelidikan kasus Julia yang sangat mencurigakan ini. Pada penyelidikan pertama, polisi ini gak berhasil menemukan banyak fakta dan malah menimbulkan banyak pertanyaan. Polisi ini cuma menemukan barang-barang di rumah Wallace yang sangat berantakan gak pada tempatnya gitu. Bahkan polisi juga gak berhasil menemukan adanya darah di tempat lain selain di sekitar tubuh Julia, seperti di bak mandi atau juga di pakaian yang digunakan Wallace pada hari kejadian. Selain itu, salah satu lemari milik Wallace juga dibobol yang di dalamnya juga ada kotak uang. Nah, akibat dari kejadian itu, uang sebesar 4 pound sterling hilang dari kotak yang ada di dalam lemari tersebut. Ada juga fireplace poker yang juga hilang dari sana. Fireplace poker tuh kayak gini. Menurut banyak orang, fireplace itulah yang paling memungkinkan digunakan sebagai senjata dalam kasus Julia ini. Soalnya tubuh Julia juga ditemukan di dekat perapian. Meski rumah udah digeledah semuanya, fireplace itu tetap aja nggak ditemuin. Setelah Wallace ini diperiksa dan juga diselidiki, polisi nggak nemuin adanya kasus atau keterangan yang mengarah pada wafatnya Julia. Wallace juga nggak terbukti selingkuh, yang bisa aja hal itu menyebabkan Julia wafat. Julia ini dikenal cukup pemalu dan juga pendiam seperti Wallace. Karena itu polisi ini nggak percaya kalau Wallace berani menyakiti Julia atau bertindak kasar kepadanya. Jadi, salah satu hal yang paling memungkinkan adalah perampokan. Dalam kasus ini, polisi mencurigai si A sebagai calon tersangka. Polisi berasumsi kalau si A ini sengaja menelpon dan menyuruh Wallace ke Menlove Garden East supaya dia bisa meninggalkan Julia di rumah sendirian. Nah, kalau teorinya kayak gitu,
Bisa dipastikan kalau si A dan Willis ini adalah orang yang berbeda. Tapi menurut opini publik gak kayak gitu. Mereka berpikir kalau Willis lah yang telah menghabisi Julia. Karena emang cuma Willis orang terdekat dari Julia. Hal itu juga disampaikan oleh hakim setelah sidang diselenggarakan selama 4 hari. Tapi karena Willis gak terbukti sebagai pemilik senjata yang diduga untuk menghabisi Julia, hakim yang memimpin persidangan tersebut menolak pernyataan dari juri. Karena itu hakim memutuskan Willis gak bersalah, kecuali mereka bisa membuktikan kalau Willis emang pelaku yang telah menghabisi Julia. Hakim menjelaskan, pertanyaan dari kasus ini bukanlah siapa yang menghabisi Julia, tapi apakah Willis menghabisi Julia. Kalau mereka menganggap Willis menghabisi Julia, terus apa buktinya? Dan kalau orang lain memang melakukan kejahatan tersebut, maka tim penyidiklah yang akan menentukan. Ruang sidang tersebut dioperasikan hanya untuk menangani satu orang dengan kasus spesial seperti Willis, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pembela dan penuntut. Nah, menurut kalian, apakah Willis menghabisi Julia atau enggak? Coba tulis teori kalian di bawah. Tapi aku punya poin-poin untuk mendukung atau menentang Willis. Willis terlihat kayak nggak punya motif apapun, karena dia emang terbukti nggak pernah bertengkar sama Julia, dan juga terbukti nggak pernah selingkuh. Poin kedua, tidak adanya motif tentang harta. Meski Julia telah didaftarkan asuransi sama Willis, tapi Julia ini diasuransikan dengan jumlah kecil atau kelasnya yang nggak mahal gitu. Poin ketiga, usia Willis yang sudah tua atau tak lagi muda. Nah, karena usianya yang sudah tua, diperkirakan Willis ini akan meninggal beberapa tahun setelah kematian Julia. Karena itu Willis ini terbukti nggak ada perubahan gaya hidup yang sangat liar atau bahkan keinginan untuk mencari istri baru. Nah, dari poin-poin di atas, menurut kalian apa yang membuat Willis dan Julia ini nggak bahagia? Meski mereka udah menikah selama 20 tahun, tapi kita juga nggak tahu apa yang mereka alami selama itu. Seandainya nih ya, kalau Willis emang pengen menghabisi Julia dengan suatu alasan, rencana untuk membuat panggilan palsu, membuat alamat palsu, dan juga yang lain. Rencana itu cukup rumit dan juga sangat tersusun rapi. Karena itu, polisi melakukan penyelidikan panggilan telepon dari si A ke wartel yang berjarak 400 meter dari rumah Willis. Jadi, seandainya nih, kalau malam itu Willis pergi ke wartel jam 7:15 malam, harusnya dia sampai wartel sekitar jam 7:18 malam. Sang pemilik tempat turnamen catur menerima telepon dari si A yang mengaku sebagai calon klien dari Willis. Nah, kalau teorinya kayak gitu, kita jadi bisa berasumsi kalau si A ini bisa jadi adalah Willis, ya kan? Tapi seandainya kalau emang bukan Willis, bisa dibilang si A ini sangat mengenal Willis. Si A ini bisa tahu jadwal Willis dengan sangat baik, bahkan sampai jadwal pertandingan caturnya. Nah, pas di persidangan, Willis ini juga sempat memberikan pembelaan dan juga bantahan yang disampaikan oleh pemilik tempat itu sendiri. Menurut si pemilik tempat, Willis akan sangat kerepotan kalau Willis emang benar-benar melakukan itu semua. Dan yang membuat pernyataannya kuat, menurutnya suara si A ini sangat berbeda dengan suara Willis. Nah, berdasarkan pendapat dari si pemilik tempat, kita jadi bisa membuka satu kemungkinan yang mana bisa aja si A ini bekerja sama dengan Willis, ya kan? Jadi teorinya kayak gini. Si A ini mengawasi Willis dari jauh saat Willis pergi meninggalkan wartel. Dan mungkin hal itu bisa dijadikan kode kalau saat itulah si A harus menghabisi Julia. Selain itu, bagaimana bisa si A ini mengetahui jadwal Willis dengan cukup baik, termasuk pertandingan caturnya? Ya, meskipun nama Willis sudah ditulis sebagai peserta turnamen dan dipajang di depan tempat turnamen tersebut, tentu aja hal itu bisa dilihat oleh semua orang. Dari sini jadi jelas, kalau si A ini emang orang lain dan gak bekerja sama dengan Willis, maka pastinya dia adalah orang yang cukup mengenal atau mengetahui Willis dengan sangat baik. Mungkin karena si A ini takut sama Willis, dia pun pura-pura nelpon si pemilik tempat, biar si pemilik tempat ini ngasih tahu Willis daripada dia harus ngomong langsung sama Willis. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau si A ini emang gak punya niat jahat, kenapa dia gak langsung nelpon Julia terus nitip pesan ke dia? Soalnya Julia sudah pasti berada di rumah saat Willis pergi ke turnamen catur. Gimana menurut kalian? Coba tulis teori kalian di bawah. Tapi poin yang paling kontroversial dalam kasus ini adalah
Apakah Willis ini benar-benar melakukan kejahatan itu atau enggak? Hal ini bisa dilihat dari timeline yang terjadi pada hari itu. Si tukang perah susu mengaku melihat Julia pada jam 6.30 sore. Nah, seperti yang kita ketahui, pada jam 7:10 malam, Willis pergi ke stasiun di dekat rumahnya yang berjarak 20 menit. Dengan begitu, kemungkinan Willis ini pergi meninggalkan rumah jam 6.50 malam karena dia butuh waktu 20 menit untuk sampai ke stasiun tersebut. Nah, kalau misalkan hal itu benar dan kalau emang Willis menghabisi Julia, dia nggak punya banyak waktu untuk membereskan semuanya. Bayangin aja, Willis harus membereskan darah yang berceceran dan juga ngeberantakin rumahnya supaya terlihat seperti perampokan. Kalau dipikir pakai akal sehat, nggak mungkin kan ya seseorang bisa melakukan hal itu hanya dalam waktu 20 menit saja. Kayaknya nggak mungkin deh orang yang lagi buru-buru bisa melakukan hal tersebut, terutama soal kebersihan. Tapi nggak ada yang nggak mungkin. Kuncinya ada pada jam 6.30 malam. Namun sayangnya, pihak penuntut belum bisa membuktikan pernyataan tersebut dengan bukti yang konkret. Oke, kita urutin dulu timelinenya. Si tukang susu ini mengaku mengantar susu ke rumah Julia pada jam 6.30 malam. Kemudian, seorang gadis pengantar koran juga bersaksi kalau dia melihat si tukang susu ini pergi meninggalkan rumah Julia sekitar jam 6:43 malam. Beberapa anak-anak laki-laki yang main di lingkungan sekitar juga memberikan kesaksiannya kalau si tukang koran itu pergi beberapa menit setelah jam 6.45. Nah, kalau Julia masih hidup pada jam 6.45, kayaknya nggak mungkin deh Willis terlibat dalam kasus ini. Soalnya, Willis nggak mungkin sempat ngabisin istrinya, bersih-bersih, dan lain-lain hanya dalam waktu 5 menit sebelum akhirnya dia pergi ke stasiun. Nah, kalau kalian ingat, Willis juga sempat bilang ke tetangganya kalau kunci rumahnya rusak kan? Tapi anehnya, pas tetangganya ngebantu buat ngebuka pintu, kuncinya berfungsi dengan normal dan pintunya bisa terbuka dengan lebar. Mungkin hal itu terdengar mencurigakan. Tapi masalahnya, Julia sama Willis ini nggak pernah nutup atau ngunci pintu rapat-rapat. Selain itu, ada juga pintu ketiga yang langsung masuk ke dapur tapi hanya digunakan dalam waktu-waktu tertentu. Menurut Willis, pintu-pintunya emang udah agak rusak dan emang kadang-kadang sering macet. Kalian juga pernah kan mengalami hal kayak gitu? Ya kurang lebih kayak gitulah, agak seret-seret gitu dan kayak susah gitu. Tapi masalahnya, uang milik Willis sebesar 4 pounds juga hilang dari sana. Pertanyaannya, kenapa orang tersebut gak ngambil uang atau harta sebanyak-banyaknya kalau dia emang niat ngerampok? Nah, kalaupun Willis sengaja melakukan hal ini supaya kelihatan kayak perampokan, tapi masalahnya hal ini malah gak kelihatan kayak perampokan. Ya, tapi bagaimanapun kasus ini udah gak ada gunanya dan masih tetap menjadi misteri. Karena Willis terbukti bukan pemilik senjata api yang ditemukan di TKP, tapi juga nggak ada bukti yang kuat yang menunjukkan kalau Willis emang bukan orang yang menghabisi Julia. Akhirnya hukuman Willis dibatalkan karena bukti yang tidak cukup. Dan untuk pertama kalinya, hal ini dilakukan dalam sejarah hukum Inggris. Kini Willis bisa hidup dengan bebas setelah hukumannya tersebut dibatalkan. Meski begitu, masyarakat menilai Willis masih bersalah, yang membuat dia terus dicaci maki oleh masyarakat. Hingga beberapa tahun kemudian, Willis mengalami masalah kesehatan dan pada tahun 1933, Willis pun akhirnya wafat. Setelah kematian Willis, diari pribadi Willis dipublikasikan oleh media. Di dalam diari itu tertulis kalau Willis sangat sedih dan menyesal atas kehilangan istrinya. Tapi Willis juga mengungkapkan kecurigaannya terhadap rekan kerjanya dari Prudential yang dia curigai sebagai pelaku dari semua ini. Hingga di suatu titik, Willis menulis sesuatu, kayaknya dia sedang memikirkan untuk mengirim detektif swasta untuk membuntuti rekannya tersebut. Meski gitu, Willis nggak pernah terang-terangan menyebutkan nama orang tersebut. Menurut beberapa sumber, Willis ini wafat karena menolak operasi yang bisa saja menyelamatkan hidupnya. Tapi sumber lain juga bilang kalau Willis wafat karena gagalnya operasi yang dilakukan kepadanya. Tapi yang pasti, Willis ini nggak pernah hidup mewah-mewahan setelah ditinggal Julia wafat. Nah sekarang, kalau kita berasumsi Willis nggak bersalah, siapa orang di dunia ini yang menginginkan Julia mati dan apa alasannya? Siapapun yang melakukan ini pasti sudah sangat mempersiapkan dan memperhitungkan untuk tidak meninggalkan bukti substansial apapun.
Mungkin si pelaku berpikir dia melakukan ini semua supaya polisi tidak bisa menyelesaikan penyelidikan dengan baik. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis teori kalian di bawah. Sekarang sudah hampir 100 tahun berlalu. Orang-orang di Liverpool masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Karena itu, kasus Julia masih dianggap misteri sampai saat ini juga. Kalau kalian punya teori lain, silahkan komen di bawah supaya bisa kita bahas bersama. Sekian dulu kasus kematian Julia yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Kalau kalian punya teori lain, silahkan komen di bawah supaya bisa kita bahas bersama. Dan kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan DM sosial media kami atau komen di bawah. Jangan lupa follow juga sosial media kita. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update dari kami. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.